Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, firman Tuhan menyapa kita hari Jumat tanggal 20 Desember diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, berbicara mengenai kasih, maka kita harus dapat mengatakan bahwa kekristenan itulah berbicara mengenai kasih. Artinya sebenarnya kalau orang yang mengatakan dirinya Kristen, maka sebenarnya adalah orang yang berbicara mengenai kasih. Dan kasih yang paling tinggi, kasih yang paling agung, itu tidak ada di dalam manusia, tetapi dari Allah sendiri. Karena itu 1 Yohanes 4 ayat 10 dengan jelas mengatakan kasih agape yang tidak dapat dibalaskan oleh manusia adalah Dia mengutus anaknya untuk menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Karena itu ketika sebenarnya kita orang Kristen memaknai Natal itu adalah cerita di mana pendamaian hubungan antara Allah dengan manusia. Karena sebenarnya orang yang memaknai Natal adalah bagaimana orang itu memaknai perdamaian antara Allah dengan manusia. Karena dosa manusia menjauhkan hubungan antara Allah dengan manusia. Inilah yang mendasari bahwa ketika kita berbicara kasih Allah, tidak ada yang bisa menjangkau ini. Karena di mana-mana ketika orang mengasihi, pasti dia harus menunjukkan balik dari kasih itu. Artinya dia mengharapkan dikasihi juga. Karena itu ketika kita mengatakan kasih agape, kasih yang tak terbatas, kasih yang tak dapat dijangkau oleh manusia, ketika Allah mendamaikan dirinya dengan manusia mengutus anaknya. Maka jikalau Bapak Ibu ingin memasuki Natal, kita harus masuk dalam poin itu. Inilah yang mengingatkan kita berkali-kali bahwa ketika orang merasa dirinya dikasihi Allah, maka sudah sepantasnya dia saling mengasihi. Orang yang tidak mau mengasihi sesamanya, orang yang tidak mau mengasihi Allahnya, karena dia tidak merasa kalau Allah mengasihi dirinya. Tetapi jikalau orang itu mengasihi Allah, mengasihi dirinya, maka dia wajib, dia harus mengasihi Allah, dan wujud dari mengasihi Allah itu mengasihi sesamanya. Karena itu kita diingatkan dengan benar-benar bahwa kita adalah wujud dari kasih Allah. Kita adalah wujud pendamaian dari Allah. Itulah kasih itu. Maka mari kita merespon kasih Allah itu yang tak terbatas itu dengan kita juga mengasihi sesama kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, Engkau lebih dulu mengasihi kami. Bukan kami yang mengasihi Allah, tetapi Allah terlebih dahulu mengasihi kami, yang tidak dapat kami jangkau kasih dari Allah itu. Akan tetapi wujud dari kasih Allah kepada kami, kami harus lakukan itu di dalam hidup kami. Ketika kami berbicara mengenai kekristenan, maka kekristenan itu adalah kasih. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Mari kita menghidupi kasih Allah. Tuhan Yesus memberkati.